tugas oleh Gunung Sanggabwana. Waktu tempat menyerahkan status aku. Mudah-mudahan bulan purnama bersiap insan semalam. Babak bersatu isawara Allah kita Maha Kuasa. Dalam Bima Kuasa, tentu aku anak Abah, adik terbang, kesepuan, terbang, Anoman, menyerahkan Gunten Pangeran Kabudaya. Bersatu menyusul sebagai tempat aku bagaimana perlakuan. Yusmakan Allah SWT saling berkuasa la ilah. Akulah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di atas gunung sebagai anak udah tua dan umur 582. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mendukung saya dan tetap tidak bosan datang kembali di channel saya ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe YouTube saya, dan untuk yang belum subscribe yuk di subscribe dahulu. Di sini saya yang bernama Damarudin, atau kalian bisa panggil saya Damargi atau Damar Kelana. Salam kenal untuk yang belum kenal, dan salam sejahtera untuk kalian semua yang melihat dan menonton video saya ini. Semoga kalian selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, dan dijauh dari wabah yang sedang melanda negeri ini dan juga di seluruh dunia. Semoga wabah ini cepat berlalu. Jadi di video kali ini saya ingin bercerita atau berbagi pengalaman saya saat saya sedang melakukan pendakian atau solo hiking dan solo bushcraft di Gunung Sanggabwana. Mungkin kalian sudah ada yang tahu cerita saya ini dan melihat saya bercerita di channel YouTube Lentera Malam. Kali ini saya mau berbagi cerita saya ini dengan memberikan dokumentasi yang saya dapatkan, yaitu rekaman audio saya yang saya rekam di dalam makom yang jaga raksa. Oke, kita mulai ceritanya, dan saya minta jangan di skip nontonnya supaya paham dan mengerti alur cerita ini. Dan sebelumnya saya katakan sekali lagi di sini, saya tidak memaksa untuk kalian percaya atau tidak dengan pengalaman yang saya alami ini di Gunung Sanggabwana. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya dan berbagi cerita ini. Tahun 2015 ialah dimana tahun pertama kali saya mengenal gunung dan melakukan kegiatan pendakian. Gunung pertama yang saya kunjungi bersama teman-teman saya ialah Gunung Guntur Garut. Waktu itu saya masuk via Citiis. Di sini saya hanyalah seorang pendaki gunung yang mungkin masih keterbatasan ilmu tentang pendakian dan lain-lainnya, tetapi tidak mengurangi minat saya untuk belajar hal-hal penting masalah di gunung, seperti tentang hipotermia dan cara penanganannya, bagian tentang tata cara bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita tersesat di gunung, dan banyak hal-hal lain pentingnya juga. Jadi tanggal 7 Juli 2020, tepat hari Selasa, di mana saya melakukan sebuah petualangan atau pendakian dan juga untuk melakukan berziarah sekaligus bushcraft seorang diri untuk mengasah keterampilan saya di alam raya ini, yaitu gunung dan di hutan. Saya ini bukanlah seorang ahli spiritual atau seseorang yang sedang belajar ilmu, entah itu ilmu hitam ataupun putih. Saya katakan sekali lagi, saya bukan golongan ini. Saya hanya seorang yang senang melakukan kegiatan naik gunung dan mengasah keterampilan saya tentang bushcraft atau belajar survival. Tepat tanggal 7 Juli 2020 hari Selasa, saya dari Bekasi, Bintara, pergi ke Gunung Sanggabwana seorang diri. Jam 5 pagi, setelah melakukan sholat subuh, saya langsung tancap gas dan motoran seorang diri menuju Gunung Sanggabwana. Tujuan saya datang di Gunung Sanggabwana ini ya memang untuk melakukan sebuah pendakian dan juga melakukan solo bushcraft, sekaligus untuk berziarah, karena 2018 yang lalu saya juga sempat datang ke gunung ini
untuk latihan kaki dan fisik. Karena saya dan teman-teman saya akan melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango, yaitu lintas jalur Putri Cibodas. Jadi sebelum saya melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango, saya berinisiatif untuk latihan atau pemanasan fisik dahulu di Gunung Sanggabuana. Saya berdua dengan teman saya, Ade Suendra, melakukan pendakian yang dimulai jam 12 malam sampai di pos registrasi, dan kami tiba di puncak Gunung Sanggabuana jam setengah 6 pagi. Kini saya memberanikan diri saya dan memberanikan mental saya untuk datang seorang diri di Gunung Sanggabuana untuk berziarah yang lebih utamanya. Karena 2018 yang lalu saya tidak berani menginjakkan kaki saya di dalam rumah kayu yang berisi makom atau petilasan. Mohon maaf jika salah dalam penyebutan. Ya, waktu 2018 saya bersama teman saya hanya berziarah dari kejauhan sekitar 5-10 meter. Itu pun saya waktu 2018 banyak mengalami hal aneh yang menurut saya di luar logika. Tiba saya di bawah kaki Gunung Sanggabuana, saya menaruh motor di rumah warga yang 2018 lalu saya juga parkir di sana. Sebelumnya bulan Juni lalu saya juga datang ke sini seorang diri, ya untuk melakukan solo bus grab. Tetapi kini kedatangan saya ditolak karena waktu itu wabah COVID-19 atau yang tidak asing yaitu Corona. Saya parkir motor saya di sana, lalu sempat bersalaman juga dan membeli kopi sekaligus mengecas HP. Waktu kalau tidak salah sudah jam setengah 9 pagi. Setelah asik minum kopi, saya basa-basi dengan si Tete dan si Mamang. Dan saya mengatakan seperti ini, "Teh, masih ingat saya tidak? Yang waktu 2018 saya kesini berdua dengan teman saya. Terus pas mau pulang, kunci motor saya hilang. Sampai nunggu bapak saya dari Bekasi kesini membawa kunci duplikat." Dan si Tete berkata, "Oh iya, masih ingat kok saya. Ini si A mau naik ke Gunung Sanggabuana." Dan saya pun menjawab, "Iya teh, saya mau camping di atas, ngilangin jenuh dan mau menghibur diri aja." Dan si Tete warung itu pun menjawab dengan sedikit perasaan yang tidak enak, "Duh, A, gimana ya? Lagi ditutup Gunung Sanggabuana. Sama dinas pariwisatanya ditutup akibat corona." Dan saya pun menjawab, "Yang bener teh, bener ditutup ya berarti. Duh, saya padahal udah jauh dari Bekasi ke sini mau refreshing pikiran, bosen juga di rumah, jenuh, ngapa-ngapain, nge-grab juga sepi orderan, jarang banget. Makanya ini mau cobalah cari refreshing." Dan si Tete pun menjawab, "Iya A, saya juga nggak bisa bantu karena memang disuruh tutup langsung oleh dinas pariwisatanya. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa kalau dinas pariwisatanya langsung yang suruh tutup." Dan saya pun menjawab, "Oh iya teh, nggak apa-apa, memang saya tahu kok kondisinya untuk saat ini." Tak lama berbincang saya dengan si Tete warung, saya pun berpamitan dan memutuskan untuk mencoba ke Purwakarta. Berharap gunung-gunung di Purwakarta masih buka dan saya bisa merefresh otak saya yang sedang benar-benar bosan, jenuh, belum lagi memikirkan ekonomi saya yang sempat turun drastis akibat wabah ini, di mana mata pencarian saya atau sebuah pekerjaan yang kini sama sekali tidak bisa diharapkan, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. 2 jam dari Kerawang, tepat dari kaki Gunung Sanggabuana, 2 jam motoran seorang diri, saya pun tiba di base camp kaki Gunung Lembu. Dan jawaban yang saya dapatkan sama seperti Gunung Sanggabuana, yaitu ditutup oleh dinas pariwisata. Lantas penuh dengan kekecewaan dan tetap sabar, saya mencoba untuk berkunjung di Gunung Bongkok yang tidak jauh dari Gunung Lembu. Sekitar 20-30 menit motoran, saya tiba memasuki sebuah desa. Entah saya lupa apa nama desanya. Akses masuk di portal dan saya dihampiri 2 bapak-bapak yang menjelaskan kenapa di portal dan tidak boleh masuk. Dia meminta KTP saya lalu difoto dengan alasan untuk laporan. Setelah dokumen KTP saya dipoto,
Saya langsung kecewa untuk menyerah dan pasrah kembali ke rumah ke Bekasi dengan pikiran yang masih kusut akan kehidupan ini. Warna-warni kehidupan, kadang kita berbahagia, kadangkala kita bersedih. Sebelum saya pulang ke Bekasi, saya beristirahat di balai atau saung bapak itu untuk sekedar istirahat. Karena ya dari pagi sampai siang, saya selalu mengendarai motor. Dan tepat di pukul 2 siang, saya sudah fit lagi dan siap mengendarai motor untuk pulang kembali ke Bekasi. Saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, yaitu tentang berdamai dengan ego di dalam diri, sambil tersenyum dan menerima kenyataan yang membuat saya berdamai dengan diri saya sendiri. Pak, saya pamit. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk beristirahat di sini. Sepertinya saya akan langsung pulang saja ke Bekasi. Cerita ini saya buat sesuai apa yang saya alami pada saat wabah corona atau COVID membuat resah negeri ini, bahkan dunia ini. Dan saya melakukan sebuah pendakian seorang diri hingga saya bertemu dan mengalami keanehan saat melakukan solo bushcraft atau solo hiking di Gunung Sanggabuana. Dan hingga bertemu kakek-kakek yang sedang mengemban tugas di Gunung Sanggabuana dan sempat berkenalan dengan beliau, menyebutkan usianya yaitu 582 tahun. Mohon ditunggu kelanjutan cerita selanjutnya di channel YouTube saya, dan terima kasih sudah mendengarkan kisah saya di Gunung Sanggabuana bertemu kakek-kakek berusia 582 tahun. Saya akhiri cerita ini. Mohon maaf jika masih banyak salah dalam penyebutan dan salah dalam berbicara. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina pangkat aku sebagai bulan purnama kembang Raja Buana, warna masyarakat putih di dalam penduduk Maame Bapak Pangeran